Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walian dengan S11212. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video lanjutan tentang PHP tutorial pada website Webidang School. Nah, ini langsung saja kita masuk pada Webidang School, kita masuk pada PHP. Nah, sebelumnya kita telah sampai pada PHP Array. Jadi sekarang kita masuk pada PHP Super Global. Nah, di sini kita akan masuk pada PHP Super Global, di mana PHP Super Global adalah variabel bawaan yang selalu yang selalu dapat diakses di semua ruang lingkup. Nah, di sini beberapa variabel yang telah ditentukan di PHP adalah super global yang berarti mereka selalu dapat diakses terlepas dari ruang lingkup dan kita dapat mengaksesnya dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa harus melakukan sesuatu yang khusus. Nah, di sini variabel-variabel super global PHP yaitu yang pertama adalah global. Nah, ini merupakan array yang berisi referensi ke semua variabel global dari script. Yang kedua adalah dollar server. Ini untuk menyimpan informasi tentang server web, termasuk header, head, dan lokasi script. Selanjutnya adalah request. Nah, request ini merupakan array yang berisi data dari super global, $get, $post, dan $cookie. Selanjutnya adalah $post. Nah, ini array variabel yang diterima melalui metode http post. Selanjutnya adalah $get. Nah, $get ini merupakan array variabel yang diterima melalui metode http get. Selanjutnya adalah files. Ini array item yang diunggah ke script saat ini melalui metode http post. Nah, isinya dalam yaitu nama file, IP-nya, dan ukuran. Selanjutnya adalah env, yaitu menyimpan variabel lingkungan yang diteruskan ke script saat ini. Dan selanjutnya adalah $cookie, yaitu array variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui cookie HTTP. Dan yang terakhir adalah $session. $session ini merupakan array variabel sesi. Selanjutnya kita masuk pada dollar global. Nah, di sini PHP dollar global super global. Nah, jadi super global dollar global adalah array yang berisi referensi ke semua variabel global dari script. Ini super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua ruang lingkup. Jadi global variabel global. Nah, variabel global adalah variabel yang dapat diakses dari semua ruang lingkup apapun. Nah, variabel dari ruang lingkup terluar secara otomatis adalah variabel global dan dapat digunakan oleh ruang lingkup apapun. Namun, untuk menggunakan variabel global di dalam fungsi, kita harus mendefinisikannya sebagai global dengan kata kunci global atau merujuk dengan menggunakan sintaks global. Nah, di sini ada contohnya. Merujuk pada variabel global variabel X atau $X di dalam fungsi. Nah, jadi di sini variabel X itu sama dengan 75. Dalam fungsi itu ada super $global.
jadi variabel X sama dengan 75 ini itu mendeklarasikan bahwa variabel X-nya itu di ruang lingkup global dengan nilai 75. Sedangkan untuk function my function itu mendefinisikan fungsi dengan nama my function. Selanjutnya adalah echo dolar global. X itu menampilkan nilai dari array dolar global dengan key atau kata kunci X yang merujuk ke variabel global X. Sedangkan untuk my function ini untuk memanggil fungsi uh, my function ini. Nah, sehingga untuk hasil akhirnya, hasil outputnya adalah titik 5, langsung saja kita cek. Nah, ini juga titik 5. Apabila kita ganti nilai variabel X-nya menjadi 100, maka untuk hasil outputnya akan berubah menjadi 100 juga. Nah, ini 100. Selanjutnya, ini yang berikutnya berbeda dari sudah tertarik menjadi. Nah, di sini ada contoh di mana di PHP kita tidak mendapatkan apa-apa atau error ketika merujuk ke variabel global tanpa sintaks gelar global. Nah, di sini ada contoh di mana X misalnya 75, variabel X itu mendeklarasikan ruang lingkup global. Nah, di sini ada echo dolar X atau variabel X itu untuk mencoba mengakses variabel X di dalam fungsi, tetapi dolar X tidak didefinisikan di dalam fungsi ini. Nah, sehingga hasilnya ini tidak akan menampilkan apa-apa atau menghasilkan error karena dolar X tidak mendefinisikan dalam ruang lingkup. Langsung kita cek. Nah, di sini untuk hasil outputnya adalah kosong, tidak ada hasil output ataupun error. Selanjutnya, di sini kita juga dapat merujuk variabel global di dalam fungsi dengan mendefinisikannya sebagai global dengan kata kunci global. Nah, di sini contohnya variabel X-nya sebagai global di dalam fungsi. Nah, di sini variabel X-nya sama dengan 75 itu sebagai variabelnya. Di sini ada global dolar X. Nah, ini merupakan untuk memberitahu PHP bahwa dolar X di dalam fungsi merujuk ke variabel global X. Untuk echo dolar X itu merupakan sekarang dapat mengaktifnya variabel global X. Dengan yang ini seperti yang tadi itu untuk function ini untuk memanggil fungsi. Nah, sehingga untuk hasil outputnya di sini adalah 75. Nah, dari hasil output. Nah, selanjutnya create global variable atau membuat variabel global, di mana variabel yang dibuat di ruang lingkup terluar adalah variabel global baik jika dibuat menggunakan sintaks dalam global ataupun tidak. Nah, di sini ada contoh di mana variabel X-nya 100 ini untuk membuat variabel global X dengan nilai 100. Selanjutnya echo dolar global X ini untuk mengakses variabel X melalui array dolar global. Dan echo dolar X ini untuk mengakses variabel X secara langsung. Hingga untuk hasil akhirnya menjadi 100, karena di sini yang hasil outputnya 2 kali, mulai dari echo dengan global X dan echo dengan X. Nah, di sini variabel yang dibuat dalam fungsi hanya milik fungsi tersebut, tetapi kita dapat membuat variabel global di dalam fungsi dengan menggunakan sintaks dolar global.
Nah, di sini contohnya membuat variabel global set di dalam fungsi dan digunakan di luar fungsi. Nah, di sini ada dua variabel yaitu x dan y, di mana x-nya 910, y-nya 920. Dan di sini ada dolar global z sama dengan 50. Jadi z-nya sama dengan 50. Ini untuk membuat atau mengatur variabel global z dengan nilai 50 melalui array global. Nah, di sini echo dolar z ini untuk menampilkan nilai z. Sehingga hasilnya adalah hmm, hmm. Nah, ini kan dolar z-nya itu sama dengan x tambah y, sedangkan x-nya sama dengan 20, y-nya sama dengan 10. Berarti harusnya 30. Nah, harusnya adalah 30 karena z sama dengan x tambah y. Nah, selanjutnya kita masuk pada dolar serta. Nah, ini kita masuk pada PHP dolar serta seperti apa? Di mana Super Global Dolar Server menyimpan informasi tentang server web termasuk header, path, dan lokasi script. Nah, Super Global PHP adalah variabel bawaan. Ini ada catatan bahwa entry dalam dolar server dibuat oleh server web. Jadi tidak ada jaminan bahwa setiap entry tersedia di berbagai server atau lingkungan. Contohnya yaitu menunjukkan cara menggunakan beberapa elemen dalam dolar server. Nah, di sini ada beberapa yaitu menggunakan PHP self, server name, HTTP host, HTTP reference, HTTP user agent, dan HTTP script name. Nah, untuk echo server PHP self ini untuk menampilkan nama file script yang sedang dieksekusi. Yang kedua, yang menggunakan server name itu menampilkan nama server host, HTTP host untuk menampilkan header host dari permintaan saat ini. HTTP reference itu menampilkan URL halaman sebelumnya yang mengarah ke halaman ini. Untuk HTTP user agent itu menampilkan informasi browser user agent pengguna. Untuk script name itu menampilkan text script saat ini. Nah, di sini ada tabel yang mencantumkan elemen-elemen paling penting yang dapat masuk ke dalam server. Di sini ada server PHP self, mengembalikan nama file dari script yang sedang dieksekusi, gateway interface yang mengembalikan versi common gateway interface CGI yang digunakan server ADBR itu mengembalikan alamat IP dari server host, server name mengembalikan nama server host. Untuk server software itu mengembalikan string identifikasi server seperti Apache. Server protokol itu mengembalikan nama dan revisi protokol informasi. Request method itu mengembalikan metode permintaan yang digunakan untuk mengakses halaman. Contohnya seperti post. Selanjutnya request time itu mengembalikan timestamp awal permintaan. Query string itu mengembalikan string query jika halaman diakses melalui string query.
Selanjutnya, HTTP access itu mengembalikan header access, accept dari permintaan saat ini. HTTP access harset itu untuk mengembalikan header accept harset dari permintaan saat ini. HTTP host itu mengembalikan header host dari permintaan saat ini. HTTP referrer mengembalikan URL lengkap dari halaman saat ini. Ini tidak dapat diandalkan karena tidak semua user agent mendukung API. Sedangkan untuk HTTPS itu um, apakah script diakses melalui protokol HTTP yang aman. Remote ADDR mengembalikan alamat IP dari mana pengguna melihat halaman saat ini. Remote host itu mengembalikan nama host dari mana pengguna melihat halaman saat ini. Remote port mengembalikan port yang digunakan pada mesin pengguna untuk berkomunikasi dengan server web. Script file name itu mengembalikan file name absolute dari script yang sedang dieksekusi. Server admin itu mengembalikan nilai yang diberikan ke direktif server admin dalam file konfigurasi server web. Jika script berjalan di virtual host, itu akan menjadi nilai yang ditentukan untuk virtual host itu. Oke, server port itu mengembalikan port pada mesin server yang digunakan oleh server web untuk komunikasi. Server signature mengembalikan versi server dan nama virtual host yang ditambahkan ke halaman yang dibuat server. Path translator itu mengembalikan path berbaris sistem file ke script saat ini. Script name itu mengembalikan path dari script saat ini, dan yang terakhir adalah script URI, yaitu mengembalikan URI dari halaman saat ini. Okay. Nah, selanjutnya kita masuk pada dollar request. Nah, di sini kita telah masuk pada PHP request global. Nah, PHP request itu super global dollar request berisi data dari formulir yang dikirim. Nah, seperti string query, URL, dan cookie HTTP. Nah, dengan kata lain, super global dollar request adalah array yang berisi data dari super global get, post, dan cookie. Nah, kita dapat mengakses data dengan kata kunci dollar request, diikuti dengan nama file formulir, parameter query, atau cookie. Nah, di sini ada catatan bahwa karena dollar request dapat menggabungkan data dari sumber yang berbeda seperti get, post, dan cookie, itu dapat memperkenalkan kerentanan keamanan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Jadi, sementara menggunakan request bisa nyaman, lebih disarankan untuk menggunakan super global yang lebih spesifik. Seperti dollar request, dollar post, dollar cookie ketika memungkinkan. Itu adalah using dollar request on post request. Menggunakan dollar request pada permintaan post. Nah, di sini kita akan menggunakan super global dollar request untuk mengakses data yang dikirim melalui permintaan post. Nah, permintaan post biasanya data yang dikirim dari formulir HTML. Nah, formulir HTML harus memiliki atribut method diatur get post dan menyertakan file input dengan atribut name. Nah, atribut name digunakan sebagai kunci untuk mengakses data dalam script PHP. Nah, berikut contoh bagaimana formulir HTML bisa terlihat.
Nah, di sini ada form, method, post, action, demo, request, php itu untuk membuat formulir dengan metode post yang mengirim data ke file demo request.php. Nah, untuk input type text name if name itu untuk input text dengan nama f name, sedangkan input types sama dengan submit itu untuk tombol submit. Nah, di sini ketika pengguna mengklik tombol submit, data formulir dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam atribut action dari tag form. Nah, dalam file PHP kita dapat menggunakan variabel $request untuk menggunakan nilai dari file input. Nah, di sini ada contoh $request name itu untuk mengakses nilai input dengan nama fname melalui array request. Sedangkan untuk HTML special chart ini fungsi untuk mengamankan input dengan menggunakan karakter khusus menjadi entitas HTML. Sedangkan untuk echo $name atau variable name itu menampilkan nilai yang telah diproses. Nah, di sini dicatatkan bahwa selalu validasi dan sanitasi semua data yang dikumpulkan dari super global seperti $request sebelum menggunakannya untuk mencegah kerentanan keamanan seperti serangan XSS. Fungsi HTML special chart yang digunakan di atas adalah salah satu cara untuk melakukannya. Filter yang lebih kuat dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi filter PHP. Nah, di sini dalam contoh ini menempatkan formulir HTML dan kode PHP dalam file yang sama. Action sama dengan PHP server PHP self. Ini formulir dikirim ke file yang sama. Ini if server request method sama dengan post itu memeriksa apakah formulir dikirim dengan metode post. Selanjutnya HTML special chart adalah request name itu untuk mengambil dan membersihkan input. Selanjutnya if empty $name itu memeriksa apakah inputnya kosong. Echo name is empty ini menampilkan pesan jika input kosong. Echo $name itu menampilkan nama jika tidak kosong. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini untuk hasil outputnya kita bisa masukkan lagi sama kalian. Kita langsung submit. Nah, sehingga di sini keluar namanya Lian. Oke, apabila kita kasih kosong maka name is empty. Oke. Selanjutnya kita masuk pada using $request on get request atau menggunakan $request pada permintaan get yang tadi post sekarang get. Nah, permintaan get bisa berupa pengiriman formulir seperti pada contoh di atas dengan atribut metode dari elemen form diatur ke get. Nah, permintaan get juga bisa berupa data dari string query URL, informasi yang ditambahkan di alamat URL. Di sini ada contoh bagaimana tautan HTML dengan string query URL bisa terlihat.
Di sini href demo php file.php subjek sama dengan php and web sama dengan w3school.com. Ini merupakan tautan ke demo php file.php dengan parameter query. Subjeknya sama dengan php dan webnya sama dengan w3school.com. Nah, untuk subjek sama dengan PHP and web sama dengan w3school.com itu merupakan string query dengan dua parameter. Nah, di sini ketika pengguna mengklik tautan, data string query dikirim ke demo phpfile.com. Nah, dalam file PHP kita dapat menggunakan variabel $request untuk mengumpulkan nilai dari string query. Nah, di sini ada contoh file PHP demo PHP file.php. Nah, di sini ada $get subject itu untuk mengambil nilai parameter subjek dari URL. Sedangkan $get web itu untuk mengambil nilai parameter web dari URL. Nah, selanjutnya HTML special chart itu untuk membersihkan input untuk keamanan. Equals to the equals to the $subject at $web itu untuk menampilkan teks dengan nilai parameter. Nah, langsung cek saja. Nah, di sini kita coba tes $get. Nah, studi PHP at web.com. Next, kita masuk selesai. Berarti kita masuk pada $post. Nah, PHP $post super global. Nah, di sini super global $post berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP post. Nah, di sini ada $post in HTML form. Nah, formulir HTML mengirimkan data melalui metode HTTP post jika atribut metode formulir diatur ke post. Untuk mendemonstrasikan ini kita mulai dengan membuat formulir HTML sederhana. Nah, di sini ada contoh uh, formulir HTML sederhana di mana formnya itu sebenarnya post action demo request.php itu merupakan formulir dengan metode post. Nah, input type sama dengan text name uh, name itu merupakan input text dengan nama name. Selanjutnya adalah input type dengan submit, input tombol submit. Nah, ketika pengguna mengklik tombol submit, data form dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam atribut action dari text form. Nah, dalam file PHP kita dapat menggunakan variabel $post untuk mengumpulkan nilai dari field input. Nah, di sini ada contoh file PHP di mana $post name itu untuk mengakses nilai input dengan nama name melalui array $post. HTML special chart itu untuk membersihkan input untuk keamanan. $name itu menampilkan nilai. Nah, di sini ada catatan bahwa selalu validasi semua data yang dikumpulkan dari super global seperti $post seperti menggunakan selanjutnya yaitu put it together. Atau melakukan dalam contoh PHP di bawah kita akan mendapatkan formulir HTML dan kode PHP dalam file PHP yang sama. Nah, dalam contoh ini action sama dengan PHP echo server PHP solve itu formulir dikirim ke file yang sama. Metode post menggunakan metode post if server
If server request method sama dengan post itu mengambil dan membersihkan input. Selanjutnya if empty name memeriksa apakah input kosong. Echo name is empty menampilkan pesan error jika uh, pada variabel namanya itu kosong. Selanjutnya echo $name itu menampilkan nama jika tidak kosong. Langsung kita coba saja. Nah, di sini kita masukkan nama, misal dan kita submit. Maka hasil outputnya adalah Lian, dan apabila kita tidak memasukkan apapun pada name, maka hasilnya adalah name is empty atau kosong. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada $get super global. Nah, pada super global $get berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP get. Nah, di sini ada dua cara utama untuk mengirim variabel melalui metode HTTP get. Yang pertama adalah melalui string query di URL, yang kedua melalui formulir HTML dengan metode sama dengan get. Nah, di sini $get ya string query URL. Nah, di sini string query adalah data yang ditambahkan ke akhir URL. Nah, dalam elemen A di bawah. Semuanya setelah tanda tanya adalah string query. Nah, di sini ada yang ini merupakan tautan dengan string query. Sedangkan untuk subjek ini subjek PHP web itu parameter query setelah tanda tanya. Nah, string query di atas berisi dua pasangan kunci atau nilai. Yang pertama adalah subjek dengan PHP, yang kedua web sama dengan w3school.com. Nah, di dalam file PHP kita dapat menggunakan super global get untuk mengumpulkan nilai dari string query. Nah, di sini ada contoh file PHP demo PHP file.php di mana yang $get subjek itu mengambil nilai parameter subjek dari URL. $get web ini untuk mengambil nilai parameter web dari URL. Sedangkan untuk HTML special chart ini membersihkan input untuk keamanan. Equals to the subject at web itu menampilkan teks dengan nilai yang diambil. Langsung kita coba, kita cek. Nah, di sini kita langsung tes $get. Nah, studi PHP at web 3 school. Next. Nah, di sini ada catatan. Nah, sama dengan yang tadi, kita harus selalu validasi dan sanitasi semua data yang dikumpulkan dari struktur global seperti $get sebelum menggunakannya untuk mencegah kerentanan keamanan seperti serangan XSS. Nah, selanjutnya adalah $get dalam formulir HTML. Nah, formulir HTML mengirimkan informasi melalui metode HTTP GET jika atribut metode formulir diatur ke GET. Untuk mendemonstrasikan ini, kita mulai dengan membuat formulir HTML sederhana. Nah, di sini ada contoh di mana action welcome get form action welcome get.php metode sama dengan get itu formulir dengan metode get. Selanjutnya input type sama dengan text, name sama dengan name, input untuk nama,
Selanjutnya email input height sama dengan text name sama dengan email itu untuk input email. Nah, ketika pengguna mengklik tombol submit, data formulir dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam atribut action dari tag form. Nah, file formulir dikirim ke file PHP dengan input pengguna sebagai string query. Di sini, nah di sini ada contoh pada PHP di dalam halaman welcome get.php. Nah, di sini untuk $get name-nya mengambil nilai dari input name, email dari input email, ini sama dengan yang tadi yang kita jalankan. Kita masukkan nama, supaya untuk emailnya kita kasih ini. Nah, di sini welcome hasil outputnya welcome Dian. Your email address is waliandani 50306 @gmail.com. Apabila kita tidak memasukkan email, apa yang akan terjadi? Nah, welcome Lian, your email address is. Di sini emailnya kosong karena tadi saya tidak memasukkan email, alamat email. Nah, selanjutnya di sini ada keamanan, peringatan keamanan ketika memproses formulir dan input pengguna. Di mana contoh di atas tidak banyak mengandung variabel validasi formulir. Ini hanya menunjukkan bagaimana kita dapat mengirim dan mengambil data formulir. Validasi yang tepat dari data formulir penting untuk melindungi kita dari peretas atau spammer. Oke, di sini telah selesai untuk materi PHP Super Global. Kita langsung lanjut pada materi PHP Form yang dimulai dengan PHP Form Handling. Nah, pada PHP Form Handling atau form di sini ada simple HTML form, yaitu form HTML sederhana. Nah, Super Global PHP, $get, dan $post digunakan untuk mengumpulkan data formulir. Nah, contoh di bawah menampilkan formulir HTML sederhana dengan dua field, input dan tombol submit. Di sini ada contoh formulir HTML dengan method sama dengan post. Nah, di sini form action welcome.php method sama dengan post itu formulir dikirim ke welcome.php dengan metode post. Input type sama dengan text, name sama dengan name. Input untuk nama dengan name sama dengan name. Input type text, email sama dengan email itu untuk input email. Coba kemudian kalian Dani email Dani. Nah, welcome Dani, your email address is Dani. Selanjutnya, ketika pengguna mengisi formulir di atas dan mengklik tombol submit atau formulir itu untuk menampilkan data yang dikirimkan, kita bisa cukup menampilkan semua variabel. Nah, di pada file welcome.php terlihat bahwa ini
$post name itu untuk mengakses nilai input dengan nama sama dengan name dari formulir post. $post email itu untuk input email. Echo di sini untuk menampilkan nilai. Hasil yang sama juga bisa dicapai menggunakan metode HTTP $get. Contoh, an example but the method is set to get instead of post. Nah, di sini ada contoh di mana metodenya sebenarnya get. Ini menggunakan metode get bukan post. Dan welcome get.php. Ini sama ya. Di sini ada peringatan juga. Peringatan keamanan di mana halaman ini tidak mengandung validasi formulir apapun. Nah, kita lanjut pada get versus post. Nah, baik get dan post membuat array, misalnya array K1, sama dengan value K2, sama dengan value 2, K3 sama dengan value 3, dan seterusnya. Array ini menyimpan pasangan kunci atau nilai, di mana kunci adalah nama kontrol formulir dan nilai adalah data input dari pengguna. Nah, baik get dan post diperlakukan sebagai $get dan $post. Ini adalah super global yang berarti mereka selalu dapat diakses terlepas dari ruang lingkup. Nah, dan kita dapat mengaksesnya dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa harus melakukan sesuatu yang khusus. Nah, $get adalah array variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui parameter variable URL. Sedangkan untuk $post adalah array variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui metode HTTP post. Nah, when to use get, kapan kita menggunakan get? Informasi yang dikirim dari formulir dengan metode get terlihat oleh semua orang atas semua nama variabel dan nilai ditampilkan di URL. Get juga memiliki batasan pada jumlah informasi yang dikirim. Batasannya sekitar 2000 karakter, namun karena variabel ditampilkan di URL, dimungkinkan untuk membookmark halaman. Ini bisa berguna dalam beberapa kasus. Nah, get dapat digunakan untuk mengirim data non-sensitif. Nah, di sini ada catatan bahwa get tidak pernah boleh digunakan untuk mengirim password atau informasi sensitif lainnya. Nah, setelah get itu kapan kita menggunakan post? Nah, informasi yang dikirim dari formulir dengan metode post tidak terlihat oleh orang lain atau semua nama atau nilai tertahan dalam body permintaan HTTP dan tidak memiliki batasan pada jumlah informasi yang dikirim. Post juga mendukung fungsi canggih seperti dukungan untuk input binar multi-bagian saat mengunggah file ke server. Namun, karena variabel tidak ditampilkan di URL, tidak mungkin untuk membookmark halaman. Pengembangan lebih memilih post untuk mengirim data formulir. Selanjutnya, kita lanjut pada ini telah selesai. Kita lanjut pada PHP Form Validation. Nah, pada PHP Form Validation, kita langsung tertuju pada Thing Security when Processing PHP Form atau pikiran keamanan saat memproses formulir PHP. Nah, di mana halaman-halaman ini akan menunjukkan cara memproses formulir PHP dengan mempertimbangkan keamanan. Validasi yang tepat dari data formulir penting untuk melindungi formulir kita dari peretas atau spammer. Nah, formulir HTML yang akan kita kerjakan ini berisi berbagai file input.
teks wajib dan opsional, tombol radio dan tombol setting. Ini merupakan contoh form validation. Nah, aturan validasi untuk formulir di atas. Yang pertama itu nama, itu wajib. Wajib tambah hanya boleh berisi huruf dan spasi. Untuk email itu wajib harus berisi alamat email yang valid dengan dan titik. Untuk website itu opsional, jika ada harus berisi URL yang valid. Untuk komennya juga opsional, file input multibaris atau text string. Selanjutnya adalah gender atau jenis kelamin, itu wajib harus memiliki salah satu. Nah, pertama kita akan melihat kode HTML. Selanjutnya adalah text files atau file text. Ini file name email website adalah elemen input text dan file comment adalah text string. Nah, contoh HTML terlihat seperti ini, di mana input type kemudian text, name kemudian name itu untuk input nama, email untuk input email, website untuk website, dan yang terakhir text string, name kemudian comment row kemudian 5 call kemudian 40 text string. Ini merupakan text string untuk komentar dengan 5 baris dan 40 call. Selanjutnya radio button file, gender adalah tombol radio, dan kode HTML terlihat seperti ini, di mana input type radio name, kemudian gender value, kemudian female. No. Ini tombol radio untuk female dengan value female. Yang kedua tombol radio untuk male dengan value male. Yang ketiga itu order. Selanjutnya adalah the form element atau elemen form, kode HTML dari formulir tersebut. Nah, di mana untuk metode post ini formulir menggunakan metode post, action, PHP echo, HTML special chart, adalah server PHP self. Itu formulir dikirim ke file yang sama dengan keamanan. Itu yang selanjutnya apa itu variabel server PHP self. Jadi, dalam server PHP self adalah variabel super global yang mengembalikan nama file dari script yang sedang dieksekusi. Jadi, server PHP self mengirim data formulir yang dikirim ke halaman itu sendiri. Alih-alih melompat ke halaman yang berbeda, dengan cara ini, pengguna akan mendapatkan pesan error di halaman yang sama dengan formulir. Selanjutnya apa itu HTML special chart? Itu untuk mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Ini berarti akan mengganti karakter HTML seperti kurang dari dan lebih dari dengan tanda dan outfit titik 2 dan getty titik 2. Ini mencegah penyerang mengeksploitasi kode dengan penyuntikan kode HTML atau JavaScript. Nah, di sini ada peringatan di mana variabel lower server PHP self dapat digunakan oleh breadcast. Jika PHP self digunakan di halaman kita, maka pengguna dapat memasukkan slash dan kemudian beberapa perintah proses item. Monoprocess atau XSS adalah jenis kerentanan atau keamanan komputer yang biasanya ditemukan dalam aplikasi web. XSS memungkinkan penyerang menyuntikkan script sisi klien ke halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Di sini ada fungsi fitur
Hmm, Selanjutnya, bagaimana menghindari eksploitasi server PHP Shell. Di sini ada contoh di mana biasanya fungsi HTML special chart itu mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Sekarang jika pengguna mencoba mengeksploitasi variabel PHP Shell itu akan menghasilkan output dari code. Selanjutnya, validasi data formulir dengan PHP. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah melewatkan semua variabel melalui fungsi HTML Special Chart PHP. Validasi data. Nah, di sini akan melakukan dua hal ketika hapus karakter yang tidak perlu spasi. Di sini ada contoh di mana ini baris kedua ini untuk mendeklarasikan variabel yang mengatur nilai kosong. If server request method kemudian post itu memeriksa apakah formulir dikirim dengan metode post. Name test input itu memproses input nama yang formulir fungsi text. Email memproses input email, proses input website, comment memproses input comment, gender untuk jenis kelamin, function text input, dolar data ini untuk mendefinisikan fungsi untuk memproses data. Untuk data sama dengan print data, menghapus spasi kosong di awal dan akhir. Data strip list test data, menghapus backslash, dolar data atau special char, dolar data mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Yang terakhir adalah return, dolar data itu untuk mengembalikan data yang telah diproses. Ya, di sini telah selesai. Kita lanjut pada PHP form required. Nah, di sini ada PHP form required. Dari tabel aturan validasi di halaman sebelum kita menambah file, name, email, dan gender adalah wajib. Nah, di sini ada PHP display the error message. Kemudian dalam formulir HTML kita menambahkan status wajib yang menghasilkan pesan error yang benar kita diperlukan. Langsung cek saja. Di sini terlihat ada bintang merah yang artinya adalah wajib diisi. Namanya saya akan masukkan dia, emailnya Waliandani, websitenya hahaha saja untuk komennya. Submit. Hingga selanjutnya namanya Lian, emailnya Waliandani@gmail.com, untuk websitenya hahaha.
Komennya sembarang dan jenis kelaminnya adalah female. Hmm. Selanjutnya kita masuk pada tahap form URL atau email. Ini cara memvalidasi nama email dan URL. Nah, kode di sini menunjukkan cara sederhana untuk memeriksa apakah file name hanya berisi huruf, tanda hubung, apostrof, dan spasi. Jika nilai file name tidak valid, maka simpan pesan error. Nah, di sini ada contohnya untuk nah, di sini ada fungsi break math mencari string untuk pola, mengembalikan true jika pola ada, dan false sebaliknya. PHP Validate Email. Cara termudah dan paling aman untuk memeriksa apakah alamat email diformat dengan baik adalah dengan menggunakan fungsi filter var PHP. Dalam kode di bawah, jika alamat email tidak terformat dengan baik, maka simpan pesan error. Nah, di sini ada email, kemudian test input post, email untuk memproses email, filter var, email filter validate, email untuk memvalidasi format email, if filter var, sekian itu jika tidak valid. Selanjutnya variabel email VRR sama dengan invalid. Email format itu menetapkan pesan error. Selanjutnya adalah validasi URL. Kode di bawah menunjukkan cara untuk memeriksa kata sintaks. Ini untuk contohnya di mana website tes input post website itu untuk memproses input website. Ini baris kedua ini untuk mencocokkan pola URL yang valid, pola kompleks untuk memvalidasi URL. Sedangkan untuk if fragment jika tidak cocok dengan pola URL. Website soalnya invalid URL menyebabkan pesan error. Hanya validasi nama, email, dan URL. Ini ada contohnya. Oke, selanjutnya keluar namanya, email, website. Oh, namun di sini ada peringatan bahwa URL-nya tidak valid karena website yang saya masukkan adalah hahaha, jadi tidak valid. Selanjutnya, oke, di sini telah selesai dan materi terakhir adalah PHP form complete. Oke, PHP keep the values in the format. Ini untuk menunjukkan nilai dari file input setelah pengguna menekan tombol submit. Kita menambahkan PHP kecil di dalam atribut value dari file input, nama, email, website. Kemudian menunjukkan tombol radio mana yang disimpan aktif. Di sini ada value PHP icon-nya menampilkan kembali nilai variabel name di dalam atribut value. Value PHP echo email ini untuk email, ke website,
PHP echo comment menampilkan kembali nilai variabel comment di dalam text tree. Di sini ada PHP it is search gender sama dengan female, echo checked, numeric saya juga variabel adalah gender ada dan bernilai female, maka temukan atribut chat. Selanjutnya adalah complete formular example. Ini merupakan contoh formulir yang lengkap. Ada nama, email, website, comment, dan gender. Oke, untuk video kali ini sekian. Sampai di sini saja. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.